Gedung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di antaranya adalah bangunan Sekretariat Presiden. Di sana nantinya juga ada mobil listrik serta publik transport. Tim leader perencanaan Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, AR, Robi Dwiko Juliari, IAI, mengatakan bahwa kawasan hijau akan mendominasi wilayah ini, IKN Nusantara. Karena memang kawasan itu bukan kebun tapi hutan. Negara ingin tetap menghutankan posisi itu, pohon besar itu ada semua nanti. Tanamannya sebagian endemik kalau bunga-bungaan dari luar karena tidak ada bunga di hutan, katanya di episode IKN Inside Talk Show. Lantas bagaimana gambaran hijaunya kawasan IKN? Berikut wawancara eksklusifnya dalam podcast bertema, Kota Masa Depan di IKN Nusantara. Berapa luas kawasan Sekretariat Presiden ini dan berapa persen yang terbangun? Kalau luas denah ruangnya itu lebih kurang 2 hektar, dibagi 6. Yang lainnya di bawah 5.000, kecil yang lainnya. Yang besar cuma setpres karena fungsinya memang jadi dapurnya kegiatan operasional Presiden. Nanti ada tempat penyimpanan souvenir dan semacamnya itu di situ semua dan butuh ruangan besar-besar. Kantor itu posisinya dia tetap bisa melihat view ke sekeliling. Di bawah baru ruang simpan dan segala macam. Sesuai konsep hijaukan berapa persen saja yang bisa digunakan, berapa persen kalau di Sekretariat Presiden? Itu soalnya batasan perencanaannya, kawasan sebesar itu bangunannya kecil-kecil, kalau dihitung total satu blok itu misalnya 50-60 meter persegi, mungkin 10-20%. Sisanya kawasan hijau semua, karena kalaupun lahannya sempit, konsep green forest-nya itu tetap ada. Karena memang bukan kebun tapi hutan. Negara ingin tetap menghutankan posisi itu, pohon besar itu ada semua nanti. Tanamannya sebagian endemik kalau bunga-bungaan dari luar karena tidak ada bunga di hutan. Gedung-gedung di sana nanti semua terintegrasi oleh jalan, makanya kenapa di sana harus ada mobil listrik, publik transportnya juga ada, jadi meminimalisir orang menggunakan kendaraan pribadi, paling tidak sepeda, row itu ada disiapkan untuk jalur sepeda itu ada disiapkan. Jarak di inti hampir 400 meter. Semua harus dinyamankan, orang jalan kaki, orang naik sepeda orang berkendara juga harus dinyamankan. Ada yang sudah lelang, ada yang belum. Sekarang ini rumah untuk jabatan menteri sudah, kemudian rusun untuk ASN, itu sudah jalan. Kalau stres iya karena waktu sudah dekat Agustus kan, sementara kondisinya begitu. Tapi optimis kalau untuk bangunan yang sekarang saja, tidak diributkan dengan bangunan yang lain. Ada gak hal-hal menarik yang ditemukan selama bekerja di sana? Ada satu yang sangat menarik terkait pengakuan kompetensi dari profesi masing-masing. Kalau kami kan perencana, yang paling saya apresiasi itu pekerja konstruksi. Itu saya acungi jempol, mereka sudah dapat hunian, dapat kantin yang bersih rapi, terus sistem penggajian itu ATM, dan ada ATM di kawasan pekerjaan. Mereka bisa langsung transfer ke keluarganya, APD lengkap. Adakah ornamen Nusantara yang berada di kantor Presiden dan bangunan pendukungnya? Kalau kenusantaraan, di interior misalnya, dipasak awalnya pakai model tenun Bali Rangrang, awalnya. Tapi ada perubahan jadi datar karena pertimbangan teknis. Di sana tidak boleh menonjolkan Kalimantan saja tapi kenusantaraannya. Jadi segala inspirasi budaya Nusantara ada di situ harusnya. Bagaimana dengan komposisi bahan bangunan yang digunakan? Apakah ada campuran dari lokal? Ada, karena itu jadi syarat paling tidak, harus kurang dari 1000 kilo materialnya, sekarang raw materialnya itu kan dari Palu semua, batu pasir dari sana semua. Komponen dalam negeri itu ditekankan sudah. Kalau kayu menggunakan kayu sintetis. IKN dirancang menjadi smart city, bagaimana mengimplementasikan di gedung sekretariat negara dan bangunan pendukungnya itu? Itu yang lagi dievaluasi terus, karena kalau smart itu kaitannya dengan elektronika, itu perangkatnya tidak mudah, urusannya dengan komponen dalam negeri yang material tadi jadi susah. Ini masih bahan kompromi karena ada pemenuhan seperti itu, misalnya pembangunan akses masuk ke kawasan itu sensor mata atau retina, kemudian sensor kendaraan. Itu baru masuk ke kawasan, nanti kalau mau masuk ke gedung sensor lagi. Itu semua kan sistem dan masih di otak-atik. Ada gambaran konsep smart city di sana. Tidak hanya gedung setpres, tapi semua harus ada. Di KIP itu perlakuannya beda dengan yang di luar KIP. Kalau di luar KIP, smart itu hanya untuk gedung itu sendiri.
Kalau di KIP itu untuk semua kawasan, istana, kantor dan semuanya, itu jadi satu jadinya. OIKN itu sudah bikin petunjuk bangunan cerdas, sebentar lagi PUPR bikin lagi secara detailnya. Cuma hanya untuk mengukur bangunan satu saja, belum semuanya. Rencananya khusus untuk yang kawasan inti ini ada klausul diperlakukan khusus jadinya, jadi tidak bisa pakai buku itu. Keren nanti kota itu, pada saat gerbang yang baru dibuka setelah gerbang IKN itu jalan utamanya, melewati jembatan itu sudah kelihatan hamparan hijaunya. Yang kelihatan nanti di situ Garuda dari Kuningan, kalau kena matahari itu seperti emas di hamparan rumput. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.